Hei hei hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk pembelajaran yang keenam. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai, mari kita belajar ya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya, tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Adapun cara mencangkok tanaman, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya, seperti pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, seperti pada gambar bagian yang A, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian, seperti yang gambar yang B, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian yang C, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Kurang lebih seperti itu ya cara mencangkok tanaman. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Nah, tadi kita sudah membaca. Sekarang kita coba kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ada yang cangkok, stek, dan menempel. Selanjutnya, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tanaman dapat tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan kualitas tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Soal yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji akan lebih kuat dibandingkan dengan tanaman hasil cangkokan. Soal yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Kira-kira apa ya? Nah, menutup bagian dahan yang telah disayat dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, lalu dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik dan diikat dengan tali. Soal yang terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Waktunya kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan.
Warga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama, menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Apa ya? Kira-kira kalian bantu orang tuanya apa enggak? Misalnya, saya biasanya membantu ibu di rumah untuk menyapu lantai rumah setiap pagi dan sore. Kemudian, saya juga rutin membantu ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. Ini adalah contoh. Selanjutnya, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, ibunya ini kelihatan sedang menyiram tanaman, sedangkan Siti sedang asik bermain. Yang seharusnya dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyiram tanaman di halaman rumah. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayahnya menebang pohon yang sudah tua. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah teman-teman Lani seharusnya membantu mengobati luka Lani dan menenangkannya. Jadi, jika ada teman, saudara, orang tua, atau orang lain yang perlu bantuan, kalian harus membantunya ya. Jangan sampai kalian melihatnya saja. Selanjutnya, Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat yang sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan berikut. 180 dibagi 3 hasilnya 90. Ini kurang nol ya, jawabannya benar 90. Kalian silakan pengerjaannya dengan cara seperti di pertemuan sebelumnya. Dibuat porogapet. Kemudian soal yang kedua, 224 dibagi 4. Kalau kalian sudah mengerjakan, jawabannya nanti yang benar adalah 56. Sedangkan 315 dibagi 5 hasilnya nanti adalah 63. Kurang lebih seperti itu ya. Coba kalian kerjakan, kemudian kalian cocokkan hasilnya sudah sama atau belum. Oke, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Kalian boleh juga share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.